Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar struktur atom, kemudian kita juga sudah melihat sistem periodik unsur. Nah, di sini di ikatan kimia ini kita akan melanjutkan materi kita, bagaimana atom-atom atau unsur-unsur itu berikatan sehingga membentuk suatu persenyawaan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, semua atom yang ada di alam itu cenderung memperoleh keadaan yang stabil, seperti gas mulia. Ya, gas mulia ini kita tahu dia berada di paling kanan ya, itu terletak di golongan 8A. Pertanyaannya, mengapa gas mulia stabil? Karena konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini konfigurasi elektronnya stabil ya dikatakan. Nah, kita perhatikan ini adalah elektron terluar dari gas mulia. Jadi dinamakan memenuhi aturan duplet, sedangkan sisanya memenuhi kaidah oktet. Nah, kemudian kestabilan suatu atom itu tergantung pada konfigurasi elektronnya. Atom akan stabil jika memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa atom itu sebenarnya berikatan dengan atom yang lain untuk mencapai kestabilan, atau dengan kata lain supaya konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Kestabilan suatu atom tergantung pada konfigurasi elektronnya. Atom akan stabil jika memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ada 3 cara untuk mencapai kestabilan dari suatu atom. Yang pertama, atom dapat melepaskan elektron dari kulit terluarnya. Unsur jenis ini disebut dengan unsur logam. Kemudian yang kedua, itu menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Unsur jenis ini disebut dengan unsur non-logam. Yang ketiga, itu memasangkan elektron terluarnya dengan atom yang lain. Berikut adalah tabel ya, jika kita perhatikan di sini kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan. Nah, kalau kita perhatikan ini golongan 1A itu sampai golongan 8A. Ini kita lihat dulu yang golongan utama atau golongan 8A. Elektron valensi itu nama lain dari elektron terluar. Itu sesuai dengan golongannya, itu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan seterusnya. Kemudian kecenderungannya itu 1A sampai 3A itu dikatakan melepaskan elektronnya. Berapa elektron yang dilepaskan sesuai dengan golongannya. Itu melepaskan 1 elektron, melepaskan 2 elektron, melepaskan 3 elektron. Sedangkan untuk golongan 4A itu untuk mencapai kestabilan kecenderungannya adalah pemakaian bersama. Sedangkan golongan 5A itu seperti nitrogen dan kawan-kawannya itu menerima 3 elektron. Kemudian golongan 6A itu menerima 2 elektron. Sedangkan golongan 7A menerima 1 elektron. Kemudian ketika suatu unsur atau suatu atom melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan plus atau bermuatan positif sesuai dengan muatannya atau sesuai dengan elektron yang dilepaskannya. Contoh di sini, ketika melepaskan 1 elektron, maka muatan ionnya itu akan menjadi plus 1. Dan seterusnya, jika melepaskan 2 elektron menjadi 2 plus, melepaskan 3 elektron menjadi 3 plus, dan seterusnya. Unsur jenis ini dinamakan dengan unsur logam seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Golongan 4A dinamakan dengan golongan metaloid. Golongan 5A sampai golongan 7A itu dinamakan dengan unsur non-logam. Kemudian golongan 8A itu dinamakan dengan golongan gas mulia. Yang selanjutnya kita akan melihat struktur dot Lewis atau struktur titik Lewis. Perhatikan di sini golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A masing-masing ada titik-titik yang mengelilingi dari lambang unsurnya. Misalnya golongan 1A wakilkan oleh 1 titik saja, golongan 2A 2 titik, golongan 3A 3 titik, dan seterusnya sampai golongan 8A. Nah, jadi titik ini sesuai dengan golongannya. Kemudian di sini perhatikan jumlah elektron yang tidak berpasangan dari tiap golongan. Jadi struktur dot Lewis tadi itu membantu kita untuk memahami bagaimana suatu atom atau suatu unsur memperoleh kestabilan. Nah, ini kita lihat lagi penjelasannya cara atom mencapai kestabilan. Yang pertama, untuk mencapai kestabilan, atom dapat membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Nah, jadi dalam membentuk ikatan kimia, atom melakukan dengan 2 cara. Serah terima elektron yang dinamakan dengan ikatan ion.
Nah, jadi di sini sekali lagi di ikatan ion ini ada yang menyerahkan elektronnya dan ada yang menerima elektronnya. Kita perhatikan ikatan ini terjadi antara atom yang cenderung melepas elektron yaitu logam dengan yang cenderung menerima elektron atau non logam. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada atom Na atau natrium dengan atom klorin atau Cl. Na, kita perhatikan di kulit terluarnya ada satu elektron, maka dia akan cenderung melepaskan satu elektron terluarnya. Cl kita perhatikan di sini di kulit terluarnya itu memiliki 7 elektron terluarnya. Untuk mencapai kestabilan, si Cl ini membutuhkan satu elektron supaya 8 ya. Nih sekali lagi Na ini untuk mencapai kestabilan dia melepaskan satu elektronnya menjadi 8. Elektron yang dilepaskan oleh natrium itu nanti akan ditangkap atau akan terikat ke Cl. Natrium ketika sudah melepaskan satu elektronnya akan menjadi Na+, sedangkan Cl ketika menerima satu elektron menjadi Cl-. Nah, ini ada dua muatan listrik yang berbeda ya, ada positif dan negatif. Nah, ketika ada dua muatan yang berbeda, maka ini akan tarik-menarik menjadi NaCl. Yang kedua contohnya adalah senyawa MgCl2. Mg kalau kita perhatikan di sini memiliki dua elektron pada kulit terluarnya. Artinya Mg itu akan cenderung melepaskan dua elektronnya. Kedua elektron Mg ini nanti akan diterima oleh masing-masing Cl ya sebanyak 2. Kenapa sebanyak 2 ya? Karena Cl itu membutuhkan satu elektron, sedangkan Mg itu melepaskan 2 elektron. Ketika Mg melepaskan 2 elektronnya maka akan menjadi Mg2+. Di sini di sebelah kiri atau kanan ini Cl menerima satu elektron menjadi Cl-. Penulisan rumus senyawa ion ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini penulisannya secara umum adalah XmYn. Nah, di mana X itu adalah lambang unsur logam ya atau yang melepaskan elektronnya, sedangkan Y adalah unsur yang cenderung menerima elektron. M ini menyatakan jumlah elektron yang diterima oleh Y ya, sedangkan N ini adalah jumlah elektron yang diserahkan oleh X ke E ke Y. Atau yang B ini pemakaian elektron valensi bersama, ini dinamakan dengan ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi antara atom-atom non logam ya, cenderung berikatan menggunakan pasangan elektron secara bersama. Nah, kalau yang tadi ikatan ionik itu terjadi antara unsur logam dan non logam, sedangkan ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non logam dengan non logam. Nah, kalau kita perhatikan di sini, inilah yang dinamakan dengan ikatan kovalen. Jadi di sini terjadi pemakaian bersama pasangan elektronnya. Ya, misalnya di Cl dengan Cl akan membentuk Cl2 atau gas klorin. Kemudian kita perhatikan di sini oksigen dengan oksigen membentuk gas O2. Ada dua elektron tidak berpasangan di masing-masing oksigen yang satu dan oksigen yang lainnya. Maka nanti akan terbentuk di sini nanti ikatan kovalen rangkap 2. Jadi jika sepasang itu dinamakan ikatan kovalen ya, kovalen tunggal, sedangkan dua pasang atau 4 elektron yang terlibat dalam ikatan kovalen itu dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap 2. Yang selanjutnya teori domain elektron. Apa sih yang dinamakan dengan domain elektron? Nah, domain elektron itu adalah kalau kita perhatikan di sini pasangan elektron. Jadi domain elektron itu dinamakan juga dengan pasangan elektron. Nah, kalau kita perhatikan di sini memiliki 4 domain elektron di senyawa NH3 atau di senyawa yang sebelah kiri. Kita perhatikan yang ditandai ini, ditandai oval ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan domain elektron atau pasangan elektron. Di sini memiliki 4 domain elektron, sedangkan di senyawa yang sebelah kanan di SO3 itu memiliki 3 domain elektron. Nah, kemudian cara menentukan jumlah domain elektron dilihat saja dulu. Jadi domain elektron bebas itu simbolnya Y besar. Perhitungannya adalah elektron valensi atau elektron terluar dari suatu unsur dikurangi X. X ini adalah unsur yang diikat oleh atom pusat dibagi dengan 2. Nah, ini adalah keterangannya, jumlah elektron valensi atom pusat ya, sedangkan X itu jumlah domain elektron terikat, itu sama dengan jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Jadi tipe molekulnya adalah AXN-EM. Ya, nanti ini kita coba latihan ya ketika offline. Nah, ini sama ya, cara menentukan jumlah domain elektron. Nanti kita hitung dulu berapa jumlah elektron valensi atom pusat, kemudian
jumlah elektron yang diterima atom pusat, nanti tipe molekulnya nanti kita akan simpulkan AXN-EM. Dari tipe molekul itu kita dapat mengetahui jumlah pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki suatu senyawa. Tipe molekulnya sudah dijelaskan tadi seperti ini. Berarti senyawa tersebut memiliki N pasangan elektron terikat dan M pasangan elektron bebas. Ya, jadi nanti masing-masing ini kita hitung dulu ya sesuai dengan petunjuk yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Tentukan jumlah domain elektron pada senyawa ini. 4 senyawa di sini ada PCl5, NH3, H2O dan SO2. Yang A PCl5. Nah, nanti kita disuruh menentukan jumlah domain elektron pada PCl5. Jadi EV itu kita cari dulu ya. EV itu adalah singkatan dari elektron valensi dari atom pusat. Nah, itu jika kita perhatikan di tabel periodik unsur, P itu terletak di golongan 5A, maka elektron valensinya sebanyak 5 sesuai dengan golongannya. Kemudian X itu jumlah domain elektron terikat dari Cl. Dengan kata lain, dia itu atau P itu mengikat 5 atom Cl. Maka domain elektron bebasnya adalah 5 dikurangi 5 per 2 itu sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan di sini bahwa tidak ada pasangan elektron bebas di dalam senyawa PCl5. Nah, ini kita buktikan dengan tipe molekul itu ya, bahwa tidak ada E. Jadi kesimpulannya di dalam kotak hitam ini adalah PCl5 memiliki 5 domain elektron dengan rincian pasangan elektron terikatnya 5 dan pasangan elektron bebasnya sebanyak 0. Tipe molekulnya adalah AX5. Tidak ada E-nya, tidak ada E besarnya. Nah, ini adalah struktur Lewisnya dari PCl5. Nah, untuk yang B NH3, kemudian untuk yang E juga di sini H2O, ini nanti kita coba. Yang selanjutnya adalah bentuk geometri atau geometri molekul. Kita perhatikan penjelasannya. Bentuk geometri domain elektron itu ternyata menggambarkan posisi ruang domain elektron yang mengelilingi atom pusat. Sedangkan bentuk geometri molekul itu menggambarkan susunan ruang atom-atom yang mengelilingi atom pusat. Beberapa hal tentang bentuk geometri molekul di sini. Yang pertama, bentuk geometri suatu molekul sangat dipengaruhi oleh jumlah domain elektron. Kemudian yang kedua, poin kedua, domain elektron dalam molekul akan saling tolak-menolak sehingga akan menempati posisi sedemikian rupa hingga gaya tolak menjadi sekecil mungkin. Nah, jadi penjelasannya di sini adalah bahwa domain elektron itu punya gaya tolak ya dengan domain elektron yang lain, sehingga nanti posisinya akan saling menjauhi sehingga gaya tolaknya seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga, domain elektron bebas akan memiliki gaya tolak lebih besar dibandingkan domain elektron terikat. Ya, ini tabel ya, tabel antara jumlah domain elektron terikat, domain elektron bebas, bentuk molekul, dan contoh geometri molekul. Nah, ini bisa dilihat di sini. Baik, yang selanjutnya adalah kepolaran ikatan. Kepolaran ikatan, ya di sini ada dua hal dulu yang kita akan lihat. Jadi ikatan kovalen polar akan terbentuk jika atom-atom yang berikatan berbeda keelektronegatifannya. Semakin besar selisih keelektronegatifan atom-atom yang berikatan, semakin polar molekulnya. Jadi kalau kita perhatikan di sistem periodik unsur dari kiri ke kanan, itu keelektronegatifan dari unsur-unsur itu akan semakin besar atau akan semakin meningkat. Senyawa pertama itu dikatakan nonpolar. Kenapa dikatakan nonpolar? Karena pasangan elektron itu tertarik sama kuat karena unsurnya sejenis. Gaya tariknya itu sama kuat ke kiri dan ke kanan. Ya, sedangkan senyawa yang dikatakan polar itu pasangan elektronnya tertarik ke salah satu unsur yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini H dan Cl itu terbentuk dari dua unsur yang berasal dari golongan 1A dan berasal dari golongan 7A. Ya, ini hidrogen berasal dari 1A dan Cl itu berasal dari golongan 7A. Tentu saja Cl ini akan memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi sehingga pasangan elektron itu tertarik ke arah Cl. Nah, makanya di sini kita lihat pasangan elektron ini lebih cenderung menempel ke atau diilustrasikan ya, lebih menempel ke Cl. Nah, ini dinamakan dengan senyawa yang polar. Kemudian molekul CH4. Nah, molekul CH4 pasangan elektronnya itu tertarik ke arah atom C.
sehingga ikatannya polar ya. Tetapi bentuk molekul yang simetris menghasilkan molekul yang non-polar. Nah, kalau kita perhatikan di sini C itu dikelilingi oleh 4 atom H. Sebenarnya ini polar, tetapi karena bentuk molekulnya yang simetris itu dinyatakan atau sifatnya itu bersifat non-polar. Karena tarikan dari H yang ini ke sana, ke sana, ke sana, ke sana itu sama besar, sehingga meniadakan kepolarannya. Bagaimana dengan molekul NH3? Nah, pasangan elektron tertarik ke arah atom N sehingga ikatannya polar. Kemudian kalau kita perhatikan, bentuk molekulnya juga tidak simetris sehingga menghasilkan molekul yang polar. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas. Di sini pasangan elektron terikat. Nah, kita tahu bahwa penjelasan sebelumnya di slide-slide sebelumnya, pasangan elektron bebas ini memiliki daya tolak yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan elektron terikat. Nah, di sini kesimpulan dari yang slide-slide sebelumnya, molekul akan bersifat polar jika yang pertama ikatannya polar. Kemudian yang kedua, bentuk geometri domain elektronnya itu tidak simetris. Yang atas ini bentuknya simetris, yang bawah ini bentuknya asimetris. Sehingga yang di atas itu non-polar, sedangkan yang di bawah ini bersifat polar. Yang selanjutnya, gaya tarik antar molekul. Nah, jadi sifat fisik suatu zat itu dipengaruhi oleh gaya tarik antar molekulnya. Semakin kuat gaya tarik antar molekulnya, maka zat semakin sukar menguap dan semakin tinggi titik didihnya. Nah, ini kita lihat ilustrasinya ada es batu ya dan air. Ini sebenarnya air ya yang fasenya berbeda. Kalau kita perhatikan di gambar ini sebenarnya ada 3 fase ya, ada padat, ini cair dan gas. Nah, coba diperhatikan di sini padat, cair, gas ya, seperti ilustrasi di slide sebelumnya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan wujud ketiga zat berikut? Misalnya kita ambil air ya, air itu punya 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Baik, yang selanjutnya nih kita akan melihat pembagian dari gaya tarik antar molekul. Di sini dibagi menjadi beberapa, ada ikatan van der Waals, kemudian ada ikatan ion, ada jaring-jaring ikatan kovalen. Ikatan van der Waals ini yang paling lemah ya, itu dibagi menjadi 2, ada gaya tarik dipol-dipol atau dipol permanen. Yang kedua, gaya tarik dispersi atau dipol sesaat. Nah, ini penjelasannya untuk gaya van der Waals tadi. Gaya tarik dipol permanen itu gaya tarik antar molekul pada senyawa polar. Ya, jadi senyawanya itu polar semuanya. Kemudian gaya tarik antar senyawa polar lebih kuat dibandingkan gaya tarik antar senyawa non-polar. Contohnya pada HCl, pada larutan HCl misalnya ya, dinamakan dengan gaya tarik dipol permanen. Kenapa? Karena antara molekul yang satu dan molekul yang lainnya itu sama-sama bersifat polar. Kemudian yang kedua, gaya tarik dipol sesaat atau gaya dispersi. Gaya tarik antar molekul pada senyawa non-polar. Ya, gaya tarik antar senyawa non-polar lebih lemah dibandingkan gaya tarik antar senyawa polar pada senyawa yang memiliki MR atau massa molekul relatif yang sama. Yang kedua, polarisabilitas, yaitu tingkat kecenderungan membentuk kutub atau membentuk polar. Kuat lemahnya gaya tarik antar molekul polar sangat dipengaruhi oleh tingkat polarisabilitas molekul-molekulnya. Semakin besar tingkat polarisabilitasnya, semakin kuat gaya tarik antar molekul yang ditimbulkannya. Nah, ada 2 hal di sini yang mempengaruhi tingkat polarisabilitasnya. Yang pertama adalah besar kecilnya molekul atau MR. Semakin besar MR, maka tingkat polarisabilitasnya juga semakin besar. Yang kedua, panjang pendeknya rantai karbon. Semakin panjang rantainya, maka semakin besar polarisabilitasnya. Ya, ini adalah ilustrasinya. Perhatikan perbedaan polarisabilitasnya. Nah, ini karena molekul relatifnya atau massa molekulnya lebih kecil, maka gaya tariknya lebih lemah atau polarisabilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan 2 senyawa yang di bawah ini yang saling berinteraksi. Maka gaya tariknya lebih kuat disebabkan oleh massa molekul relatifnya yang yang lebih besar. Nah, kemudian ini juga contohnya panjang pendeknya rantai karbon 1, 2, 3, 4, 5 ini C5H12. Senyawa pertama, kedua, dan ketiga ini sama-sama memiliki rumus molekul C5H12, tapi ternyata strukturnya yang berbeda. Nah, semakin banyak cabangnya, maka titik didihnya akan semakin turun. Baik, ini adalah lanjutan penjelasan dari gaya van der Waals.
yaitu gaya tarik dispersi dan gaya dipolipol yang secara kolektif terdapat pada senyawa polar maupun nonpolar. Ya, jika senyawanya nonpolar hanya memiliki gaya dispersi. Ini adalah penjelasan ya dari yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Jadi mengapa dalam golongannya H2O, HF dan NH3 memiliki titik didih lebih tinggi padahal MR-nya paling kecil? Nah, coba kita lihat di sini H2O itu MR-nya atau massa molekul relatifnya paling kecil, tetapi dia punya titik didih yang paling tinggi. Nah, di sini kesimpulannya bahwa pada senyawa yang mengandung atom sangat elektronegatif seperti F, O, N, dan atom H akan memiliki kepolaran yang sangat tinggi sehingga membentuk ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan titik didih dari senyawa tersebut menjadi tinggi. Ya, yang selanjutnya adalah gaya tarik pada senyawa ion. Pada senyawa ion itu terdapat gaya tarik menarik antar ion positif dan ion negatif yang kuat sehingga senyawanya memiliki sifat yang pertama memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kemudian kristalnya tidak mengantarkan listrik, tetapi larutan dan lelehannya adalah konduktor yang baik. Yang ketiga, ikatannya rapuh atau getas, mudah patah. Ya, jadi sekali lagi ikatan ion itu sangat susah untuk meleleh ya, atau titik didih dan titik lelehnya tinggi, tetapi gampang sekali terlarut di dalam air misalnya. Nah, ini adalah contoh kenapa ikatannya rapuh atau getas atau mudah patah. Karena ketika terjadi pergeseran kisi di sini, muatan yang sama akan saling berdekatan sehingga akan terjadi tolak menolak. Ini yang menyebabkan kerapuhan yang terjadi di ikatan ionik. Nah, kemudian adalah struktur ikatan jaringan kovalen. Ini adalah struktur grafit, struktur intan, dan struktur silikat. Ya, grafit dan intan itu sama ya, sama-sama karbon. Yang membedakan adalah yang satunya ini heksagonal, yang satunya ini tersusun secara tetrahedral. Ikatan yang mirip itu pada struktur silikat. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.